saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Nah, kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah mau maki. Kalau gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Akhir-akhir ini ada sebuah berita ya yang menggemparkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tentang korupsi Pertamina yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 193 triliun per tahun, dan itu berlaku atau berlangsung sampai 5 tahun. Bayangkan kalau kita kalikan, artinya hampir 1 kuadriliun. Dan itu dilakukan oleh PT Patra Niaga yang sebagai subholding perusahaan Pertamina. Dan tidak kalah hebohnya lagi, ada sebuah podcast ya dilakukan oleh SCTV dengan Bapak Ahok. Ya, Bapak Ahok mengatakan ketika Pak Ahok itu diposisikan sebagai dirut, mereka akan mampu membongkar semua kejahatan-kejahatan yang ada di Pertamina itu sendiri. Tetapi menangkap tanggapan yang sangat luar biasa dari Hotman Paris ya. Tapi di sini saya juga bingung kenapa ketika Pak Ahok itu berwawancara dengan SCTV, lalu Hotman Paris sebagai pengacaranya siapa, mereka marah-marah atau mengkritik Ahok atau seolah-olah ya sampai mengatakan Ahok suruh kembalikan gajinya selama bekerja di Pertamina. Ini yang menjadi kebingungan kita semuanya. Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia berterima kasih kepada Ahok ketika Ahok itu mampu menjelaskan kepada kita semuanya bahwa memang ada yaitu korupsi atau metode-metode yang ada di Pertamina itu sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita ketahui adalah bahwa Pak Ahok itu bekerja sebagai komisaris di PT Pertamina, artinya di holdingnya. Dan di PT Pertamina itu sendiri ada namanya komisaris dan direktur utama. Tetapi yang melakukan korupsi ini dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina atau kita sebut sebagai subholding yang dilakukan oleh PT Patra Niaga. Di situ juga ada namanya komisaris utama, juga ada direktur utama. Komisaris utama Patra Niaga dan direktur utama Patra Niaga. Tetapi kalau kita lihat di Pertamina itu bukan hanya Patra Niaga saja, ada beberapa anak perusahaan. Tetapi kalau saya lihat hanya 3 yang melakukan korupsi besar-besaran seperti ini sampai melakukan blending. Kalau saya dengar berita katanya blending atau oplosan. Dan mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang memindahkan pembelian BBM-nya dari Pertamina dan mereka bergeser ke SPBU swasta seperti Vivo, seperti Shell, dan seperti AKR. Dan ini sebuah tragedi tsunami ya menurut saya bagi perekonomian oleh Pertamina itu sendiri. Oleh karena itu memang Pertamina harus merubah sistem seperti ini ya harus dirubah dengan cara yang benar. Kenapa Pertamina tidak mencoba mengimpor BBM hanya 1 item, yaitu RON 92 saja ya? Kenapa harus mengimpor 2 item, RON 90 dan RON 92? Kenapa tidak mencoba mengimpor hanya 1 item RON 92 saja, sehingga tidak akan terjadi yang namanya blending atau oplosan? Bagaimana caranya untuk kita memberi bantuan kepada pemilik motor atau transportasi umum? Gampang banget ya kita lakukan hal itu. Pemilik motor atau transportasi umum bisa membeli harga pertama ya, tetapi harus dikembalikan sesuai selisih antara Pertamax dan Pertalite. Contoh, ketika Pertamax itu harganya 12.500 dan Pertalite 10.000, artinya Pertamina harus mengembalikan kepada pemilik motor atau kepada pemilik transportasi umum sebesar 2.500. Tetapi kalau dengan metode itu
dipastikan tidak akan terjadi yang namanya blending atau oplosan yang mengakibatkan ketakutan para konsumen Pertamina itu sendiri ketika mereka ingin membeli BBM. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman ya, kita harus dengarkan berita-berita lebih lanjut ya tentang tanggapan-tanggapan netizen tentang kepada Ahok juga kepada Hotman Paris Hutapea. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusulkan untuk membubarkan BUMN. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar 6 menit yang diunggah akun Poin di platform YouTube pada Senin 14 September 2020. Dikutip dari Kompas TV, Ahok menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Dia mencontohkan di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ahok bahkan mengungkapkan selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan para kementerian-kementerian terkait. Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan di perusahaan BUMN, tapi bukan karena jabatan yang ia soroti, tetapi karena masalah gaji. Hai juga Bang Hotman, jumpa lagi dengan Widya. Bang Hotman, saya juga panas dengan cop-cop Anda yang gak karuan. Di Singapura pula. Nih Bang Hotman, ya saya kritik sedikit ya buat Anda. Anda sebagai senior, orang yang miliarder, sebagai pengacara senior, jangan bela mafia. Nih begini, ya, ini kan perusahaan Pertamina itu perusahaan milik negara, bukan swasta. Ya, kalau bicara soal bla 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 dan masalah yang namanya petrol pun, Bang, terlambat ngomong sekarang. Ya, coba perhatiin tahun 80-an ya, petrol itu dipegang siapa? Siapa komisarisnya? Siapa yang ada di dalamnya? Kerjasama sama siapa? Dikelola sama anak-anak cendana ya, terutama Tommy Soeharto dulu ya. Dikelola bahan mentahnya, bahannya atau mentahnya dikirim, diekspor, diimpor ke luar negeri, dikelolanya di sana, sementara rakyat kita kan antri bensinnya. Kan udah biasa yang seperti itu, Bang. Nah, intinya begini, Bang, apakah BTP bisa ya sebagai komisaris utama ya hanya beberapa tahun ya menjadi komisaris di situ membongkar ini? Nggak bisa, ini negara. Kalau Ahok brutal ya di situ langsung bla 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 bla, langsung tuh ditebas sama presidennya. Ya kan? Ini kasarnya loh, kasarnya ya, sama yang di atas. Gitu. Apakah mereka ini dapat ini, dapat itu? Ya pastilah. Karena Ahok orangnya kan blak-blakan, orang yang ngomong. Ya kan? Kalau ditebas, coba sindir-sindir lah Menteri BUMN-nya. Seperti Erick Thohir misalnya, jangan hanya Ahok aja lo labrak. Betul apa enggak? Ya, jangan Ahok aja yang lo labrak. Ya, berapa tahun ini ya yang namanya Erick Thohir menjadi BUMN? Ya, mengelola keuangan yang negara BUMN ini ya, Pertamina lah, gas lah, apalah. Coba disenggol. Ya mafia-mafianya. Apakah Ahok bisa langsung ya to the point tebas? Itu nggak bisa. Kalau Ahok tebas langsung to the point ya Hotman ya, Bang Hotman ya. Kalau Ahok langsung tebas to the point begitu, pastilah orang-orang dalam itu banyak yang kena. Terutama Menteri BUMN-nya